Om Swastiastu, Jero Gede. Swastiastu, Jero Mangku. Rahajang sehat walafiat. Inggih, Hastung Karo, Hastung Jero Gede. Karo. Sehat. Wenten api niki Jero Mangku, rawuh wenten api. Inggih, Jero Gede. Nggih. Tiang niki nah wenten tiang rauh. Tangkil kadi mangkin. Nggih. Wenten sane mau buat pisan jagi tunasang titiang. Durus. Nah. Mugi bersido untuk titiang. Inggih, nah nenten tios niki sane tunasang titiang. Majang ring Jero Gede. Nah wenten puniki silih-silih sang sane padem. Nggih. Nah niki sampun haris ngelanturan upacara karo pengabenan sapunika sampun puput nik pengabenan puniki nah sampun haris ngelantur memukur dan sapunika nah sane mangkin sampun wuseng memukur puniki nah sampun kalau dah niki ke bos haris niki jagi ngelinggih kang puniki ring rong tiga nah nika napi padut nika sane ke bos Dewa Pitaro nah nika banget sane tunasang titiang ajang ring Jero Gede punika. Iya. Puniki Jero Mangku. Inggih. Suk semopeng banget. Inggih. Antuk sepengrauh Jero Mangku dumun riki ring pondok niki. Inggih. Nggih. Dumugi sida antuk titiang ngaturang Jero Mangku. Pertanyaan dari petakian Jero Mangku ring titiang, titiang sandukan manusia nambat niki. Nggih ngiring sarang-sarang Jero Mangku. Inggih. Nggih sedurunge titiang lantur santukan niki makweh semeton niki ngaksi rago niki pobli bagan puniki titiang nunas restu dumun ring ido dane taler ring ido yang rago luwih nggih. Inggih, patut. Om Swastiastu. Swastiastu. Singgih. Semeton titiang umat sedharma sanedahat sih tresnain titiang. Taler sanedahat wangiang titiang Jero Mangku semeton titiang taler. Kewentanan taler sanedahat suciang titiang. Ido yang pandito Om Swastiastu. Sane banget titiang muliakan sucikan ido yang pandito taler ido yang pemangku makosami luaning mangkin titiang pulih galah jagi pacang mabah taler menjawab kewentanan niki Jero Mangku rauh ring titiang ketibo ring titiang metakian inik sane kodar wawu inik ngeling-ngelingih ido Dewa Pitaro ring rong tiga. Nah niki ampuro sedurungnya santukan titiang namet kelintang ampurayang menawi tan sido untuk titiang sane sempurna karena kalau tah sampuniki tidak ada manusia yang sempurna. Inggih. Angin puniki ampuro dumun niki santuk kawan titiang bahasa Bali halus tan sido untuk titiang lanturin titiang nganggian bahasa gado-gado kemantan niki nggih. Inggih. Puniki sebelum tiang memberikan pencerahan kepada Jero Mangku khususnya niki sesuai dengan pertanyaannya kepada tiang. Pertama-tama niki tiang garis bawahi sesuai dengan sudut pandangan tiang apa yang menjadi jawaban tiang sesuai dengan pertanyaan beliau ini. Nih, ini sesuai dengan sudut pandangan tiang, olah pola pikiran tiang, suatu pemahaman tiang apa yang disebut dengan Dewa Pitaro itu sendiri dan bagaimana tata titi langkah kita ngelingihang. Tiang tidak mempertentangkan bagaimana yang sudah keloktah yang ada. Tiang tidak juga keluar dari real itu semua itu yang ada di dunia ini, tapi tiang hanya memberikan pemahaman, pengupasan dari apa yang menjadi pertanyaan Jero Mangku kepada tiang sesuai dengan pemahaman tiang itulah pikiran tiang dan sudut pandangan tiang, dan tidak mempertentangkan yang lain. Ini tiang kawit sok semua. Kalau menurut tiang ampura ngelingihang di rong tiga. Wus irago ati pengabenan ngelantur memukur taler ngelingihan ido Dewa Pitaro. Inggih, betul. Kalau menurut tiang niko boleh saja. Inggih. Kenten dumun. Inggih. Tapi di sini tiang artikan antara dua kata yang berbeda menjadi satu. Inggih. Karena di sini kenapa tiang bilang dua kata yang berbeda, dua kata itu yang beda arti menurut tiang. Tiang mengartikan mungkin dia mengartikan salah bisa juga itu pasti kan begitu. Inggih. Karena di sini tiang artikan Pitaro. Inggih. Yang mana Pitaro itu artikan adalah perangkat daripada karma manusia ataupun disebut dengan arwah. Oh, niku. Soalnya ke bos Pitaro. Nggih.
Nggih. Dan selanjutnya ada dewa. Nggih. Kalau tiang artikan dewa adalah wujud daripada sinar suci. Nah, sinar yang artinya cahaya, suci yang artinya melambangkan Tuhan. Yang sudah otomatis kalau siapa yang suci? Kecuali Tuhan. Ciptaan manapun tidak ada ciptaannya yang suci. Makanya segala sesuatu, sekalipun kita tidak pungkiri tempat itu di pura tempat suci, tetap kita sucikan ketika kita nedonang ida bertaro maring suneane wiadnyana muling-ulingi ring lawangan ida, ring pulingihan ida, ring pura yang kita sugestikan tempat suci. Tetap rago nyucikan dengan peraya sito, kan begitu. Nyata ke? Kan nyata. Nah, bahwa di sana mengartikan bahwa ciptaan itu tidak ada yang suci. Kalau kita menyucikan ada, ataupun disebut dengan kita disucikan oleh umat itu ada. Tapi kata konteks di sini suci itu, yang suci itu mewakili adalah nama Tuhan itu sendiri, hanya beliaulah yang mutlak disebut dengan kesucian, disebut dengan suci. Makanya kata dewa itu adalah sinar suci, wujud daripada sinar suci. Sinar melambangkan cahaya, suci melambangkan Tuhan, disebut dengan sinar Sang Hyang Widi itu sendiri. Nah, sedangkan Pitaro ini adalah perangkat ataupun disebut kotak daripada salinan perbuatan manusia atau disebut dengan arwah. Angkalah do arwah gentayangan. Apakah berbadan? Kalau tidak bisa mati juga enggak. Itu kan hasil perbuatan. Nah, makanya disebut Sang Pitaro. Sang artinya wujud, Pitaro artinya wujud daripada hasil perbuatan kita yang kita bawa ke sana baik dan buruk itu artinya. Nah, kalau menurut dia, karena di sini kalau ngelingi hang dewo Pitaro, kalau menurut yang dewo itu oke lah, atma itu sendiri. Tapi Pitaro itu adalah arwah ataupun perbuatan. Kalau menurut dia. Dia tidak menyalahkan bahwa itu memponis itu tidak benar ataupun benar tidak. Tapi tolong juga jeromangku mengkaji. Yang paparkan dulu daripada Sang Pitaro, jangan Dewa Pitaro dulu ya. Di mana yang dengar juga ketika adanya Preto, Pitro, Sang Pitaro. Ini tidak bisa kita lihat, tetapi ada di alam ini. Tetap Ruwo Binedo kan sangkaning Ruwo Binedo, bahkan ada lagu Balinya itu waktu dulu kan. Alon-alon dulu. Preto, Pitro, Sang Pitaro, dikib daging sang. Dan menurut dia. Preto itu yang mana ketika manusia baru meninggal. Durung maben. Durung disebut dengan maben. Maben itu istilahnya dua dengan prasarana kita membuatkan tungabean Banten. Dan tunyal mungkin kan begitu. Nah, setelah baru kita mati, itu disebut dengan Preto. Ketika Brahman, ya, asal sinar suci Brahman adalah Atman, atau disebut dengan anak Tuhan, atau disebut dengan hidup. Percikan terkecil dari Tuhan itu sudah dengan Atman. Meninggalkan tubuh manusia, manusia akan mengalami kematian. Nah, baru lepas Atman ini kembali ke beliau, tubuh kita yang terdiri dari 5 unsur elemen ataupun disebut Panco Mahabuto akan mengalami kematian. Nah, begitu deh. Nah, setelah itu barulah ada pengabeanan. Setelah pengabeanan itu akan menghancurkan unsur Panca Mahabuta ataupun mengembalikan unsur Panca Mahabuta ke asalnya. Mengembalikan 5 elemen dasar itu kembali ke asalnya, akan menjadi lebur, kan begitu. Yang contohnya maaf dikit kan ya. Artinya air kembali ke angin, lalu kembali ke tanah, kan seperti itu. Api kembali ke api, dan api kembali ke api, kan seperti itu. Nah, itu pada saat di ngaben itu maknanya kalau menurut dia. Nah, mana ngaben adalah mengembalikan unsur Panco Mahabuto. Nah, sekarang karo disebut dengan itu Pitro, Sang Pitaro memukul sekarang disebut dengan Sang Pitaro. Sampun ke pemukuran dan pemukuran. Kalau menurut yang Sang Pitaro itu adalah ngulingi ini ketika sudah hancur lebur kembali unsur Panco Mahabuto, tinggallah hasil daripada perbuatan kita disebut dengan karma. Perangkatnya disebut dalam perangkat disebut arwah. Dan arwah itu membawa hasil dari perbuatan saat dia hidup baik dan buruk.
akan kembali kepada beliau. Beliau itu di mana untuk menerima hukuman ataupun menerima ganjaran apapun itu di sana di alam langgang itu. Oh. Kan begitu? Nggih, karma niki dan Inggih. karma niki Nah. akan kembali. Angkanya nikah ngayah ke dalam. Nah, boleh itu. jelas jelas. Inggih. Arwah kita itu disebut dengan Sang Pitaro itu kembali kepadanya di sana nanti diadili, dihukum apa berapa dia dapat hukuman, akan menunggu kelahiran kembali. Oke, dan Makanya terkait dia tidak mau keluar daripada real ajaran agama kita. Makanya adanya reinkarnasi disebut Punarbawa. Setiap yang lahir pasti akan mati, setiap yang mati juga pasti akan dilahirkan kembali. Kan begitu? Nah, tetap kita harus ke sana. Jangan sampai manusia jadi dewa, karena dewa itu tidak punya kematian dan kelahiran. Sedangkan manusia semua punya itu. Iya. Nah, mantan dirago Ampura niki menahi melehi padan kentang. Nah, tetap kita bertumpu daripada aturan ajaran kita. Ya. Nah, ketika Sang Pitaro itu adalah salin daripada arwah itu, karma kita, hasil dari perbuatan kita, akan ke sana untuk menunggu kelahiran kembali sesuai dengan karma kita kena hukuman ataupun kita akan dilahirkan. Angkal liu nak nerwadi nikah, nerwadi lahir kembali disebut dengan bentuk puayangan. Nerwadi kak nih. Nah, ini peluas yang ngatur ayah di dalam. Nah, nikah campur sering nikah. Nah, biar ngetur niki. Adanya preto kita baru mati. Adanya pengabeanan disebut dengan Pitaro. Adanya nanti istilahnya pemukur itu adalah kembalinya arwah kita disebut dengan pengabeanan. Kita akan kembali ke sana untuk menuju kelahiran kembali sesuai dengan karma kita. Nah, di sini kalau menurut yang bukannya melingih kita. Nah, saat pengabeanan itu, saat memukur itu, setelah ajaran terakhir, ya. Kalau menurut yang dengan upokaro prasarana itu kita mengucapkan puji syukur bahwa beliaulah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia yang telah meninggal yang kita mukur ini pada saat itu, kembali kepada beliau untuk diadili kembali agar bisa melanjutkan hidupnya ke alam langgang nanti untuk kelahirannya sesuai dengan perbuatannya dengan prasarana ya bakti kita sebagai bantan pemukuran itu kita mengucapkan puji syukur ataupun sarana untuk berkomunikasi dengan beliau. Asal kita dari beliau akan kembali ke beliau juga akan kembali lahir dari beliau. Nah, itu umpamanya niko bakti ataupun disebut dengan yadnya itu adalah korban suci tulus ikhlas, prasarana kita untuk berkomunikasi atau disebut dengan mengatakan isi hati kita kepada beliau yang tidak berwujud dan tidak berbentuk itu Tuhan itu sendiri. Bayangkan pelan-pelan. Boleh saat erat kaitannya niskalo dengan skalo, tapi tidak bisa dicampur adukkan. Nah, niko sampun. Yang pencipta dengan ciptaan itu tidak sama, itu sudah pasti tidak sama. Pencipta dengan ciptaan nih. Jelas yang mencipta duluan ada, baru kita ada. Bahkan kita tidak pernah melihat yang menciptakan. Kan begitu? Hanya rasa. Nah, itulah perbedaannya saya tegaskan lagi sekali. Preto, Pitaro, Sang Pitaro. Preto baru meninggal, pengabeanan, sekarang Pitro disebut baru mengembalikan unsur Panca Mahabuto. Sang Pitaro sudah menjadi arwah itu sendiri. Dan Dewa Pitaro, Dewa itu wujud sinar suci Tuhan yang disebut itu. Makanya ada Dewa yang ibu, Dewa yang guru. Niko sampun. Mula kuan ya. Dewa yang ibu, Dewa adalah wujud daripada sinar suci yang adalah kesucian, kemuliaan dan kesempurnaan, tiada lain hanya Tuhan punya sifat itu. Ibu itu berarti ibu adalah sifat pencipta, pemelihara dan pelebur. Artinya sifat Tuhan mencipta, memelihara dan melebur. Berarti Dewa yang ibu. Dewa yang guru, wujud daripada sinar suci Tuhan yang suci, mulia, sempurna, yang itu kan Tuhan itu sendiri. Guru adalah memberi pengayoman, perlindungan dan pengetahuan. Wujud daripada sifat Tuhan memberikan pengayoman, pengetahuan dan perlindungan. Ada yang guru, tuh yang guru. Kan jirago ada dos dewo yang alon-alon jadi jangan. Yang memberikan pencerahan ini kepada jero mangku agar bisa memahami dari apa yang jero mangku baca ataupun sebut.
Niku sampun nggih. Panten nyi rago nyi jero mangku cen kangin udeng kemu rago subo das dangin cen kangin nu itu pada ada batas. Dijok karen batas kangin enten menika. Nggih. Nah niki panten pamandong lantur. Apapun yang tiang ceritakan itu sesuai dengan pengkajian tiang, Nggih. dari pula udah pikiran tiang, nggih. Nggih. Nanti yang tidak mempertentangkan, tiang tetap tidak keluar dari real itu, tapi tiang mengkaji dengan tiang berbeda. Nggih. Di sini begini. Nis itu tidak kelihatan dan tidak nyata. Kita bayangkan tadi menceritakan arwah itu sudah tidak kelihatan. Nggih. Kan ada ke arwah gentayangan kan itu. Nggih. Meninjau oleh arwah gentayang kalau bukan dari hasil perbuatan manusia Iya. tetap dia jadi arwah. Iya. Nah, nggih. Nggih. Di sini. Yang artikan di dunia nyata tadi ketika ada Preto, Pitro, Sang Pitaro Nggih. mati, Maben, Mukur. Mukur. Nggih. Sampun. Di dunia nyata saya bandingkan mungkin itu dia. Contoh, Nggih. ketika contoh saya pakai niki contoh Ampuro niki contoh boyo tiang memponis hal A dan B. Ketika mati Nggih. disebut Preto. Anggap ini kriminal ya. Nggih. Ketika dia ditangkap, Nggih. nah kriminal tangkap, baru ditahan di Polsek. Oh, kinten Nah, sekala atau di niki. Polres ya, Nggih. sekalanya. Nggih. Di sini di kementerian baru mati jadi Preto, ya, baru ditangkap. Makanya ada memunjung. Sekala ini kan kalau di Polres ditahan atau di Polsek kan kita sendiri yang bawa nasi ke sana. Nggih. Nah, makanya sebelum memukur tetap kita memunjung. Munjung. Nggih. Kita yang bawain. Nggih. Nggih. Setelah di Polsek diproses sekarang melalui hukum dibawa ke kantor kejaksaan. Mau sudah diproses belum diponis. Nggih. Kalau diproses. Di sini baru diopen diproses mengembalikan unsur Pancawa Mahabuta nika. Kan ada ketahan kejaksaan. Nggih. Ya. Di kejaksaan juga di pengabdian tetap dirago memunjung. Nggih. Dirago tetap belum tanggungan pemerintah di hadapan nasi. Nggih. Kita tetap kita yang bawa nasi. Dan Nggih. setelah disidangkan di sana diponis, barulah didakwa bahwa sekian hukumannya, Nggih. masuklah ke dalam penjara. Kalau sudah setelah proses niki kita Dia setelah proses mungkin barulah masuk ke dalam penjara. 40 tahun kena hukuman itu masuklah ke dalam penjara. Di sini prosesnya sudah memukur agar ngatur ayah di dalam. Nah, niku sampun sering niku kemauan sampun ngayah di dalam dan sampun Niki di dalam penjara. niki sampun di sekala ini penjara niki kita. Niki menunggu dia keluar dengan hasil hukumnya diponis 40 tahun. Nggih. Nah, kita modelnya. Nggih. Di sana juga diproses sesuai dengan karmanya akan terlahirkan kembali. Keluar dia dari penjara kan orang sudah hasilnya 40 tahun dia sudah selesai menjalankan hukuman di dalam penjara ngatur raya. Nggih. Kan keluar dia. Nggih. Nah, dan di sini pun ketika nanti berapa diponis sama Ido, saya contohkan ini. Kita Nggih. dia juga keluar. Kalau dia keluar dari mulut ataupun pintu LP, kalau ini keluar dari pintu rahim ibu, lahir kembali. Biar ngena ada kelahiran. Nyata ada kelahiran, nyata ada anak Nurwadin luasan, nyata ngatur ayah di dalam nikah angkra. Pun sering nih Itu pikirkan baik-baik. Dan nggih. Pikirkan baik-baik itu, nggih. Niki sampun harus sekalo niki dijanjek padah ini pemargi itu apapun secara nis itu. Nggih. Nis itu tidak nyata, tapi diisi skala loh. Skala itu pasti ada di alam ini. Iya. Tapi perhatian lagi baik-baik. Nggih. Nah, di sini setelah memukur, dia di dalam penjara. Di sini di dalam penjara sudah dikasih nasi di sana oleh pemerintah, tidak perlu kita bawa nasi. Diki sampun sudah memunjung. Oke. Dan kita dasarnya. Dan ada kan sudah pemerintah yang menanggung. Sudah masuk penjara kita sudah ditanggung pemerintah kita di skala nih. Ini sampun ada dan malih memunjung. Begitu juga tadi biar kena yang namanya kita ke sana itu ngelingihang dibilang ketika mati Preto ngaben menyucikan disebut dengan membalikan unsur Pancawa Mahabuta, memukur mungkin matinya memukur itu dia akan menerima hukumannya sudah masuk di dalam penjara. Kembali dia akan menunggu kelahiran kembali. Itu disebut dengan Sang Pitaro. Ampuro aja niki. Kalau di tiang cari di hidup niku kan irago manusia mati Sang Darmo ada.
Oke, Sampun maben Sang Panji ada aneh. Oh, enten Sampun ya. mengukur Sang Hyang Ratno Kusumo ada aneh kan kita. Oh iya. Kenten Nggih. disebut raga mau jalan to ati raga to maaf nikian maromati kulisah ya ada aneh kan kenten kocana niku basa basi dikit Nggih. jantan je mau minta nggih. Akeh dan Yang artikan di sini kita sebut adalah Preto, Pitro dan Sang Pitaro. Manusia tidak akan ada yang melinggih menjadi dewa. Nggih. Mungkin yang tidak terlahirkan lagi kembali mungkin dia kena hukuman mati. Oke, Penghuni neraka. Oh, enten kadi Di sana di sini ada kan hukuman mati? Wenten. Mungkin iki mungkin ya. Oh, wenten. Yang di sana juga wenten lah di ini skala Karena mungkin kan wenten itu karena terlalu iya, kesalahan itu nanti enten. mungkin ya. Iya. Yang juga tidak tahu hal itu karena dia tidak pernah ke sana. Kan Iya. gitu, biar dia tidak sombong nanti. Nggih. Nah, kita singkat aja di sini sesuai dengan apa pertanyaan itu. Patutkah yang melinggih itu adalah Dewa Pitaro yang dimaksudkan kita sendiri manusia yang mati itu? Kalau menurut tiang Iya. tidak punis kurang pas. Oke, enten. Oke, Iya. cuma bakti kita pada mengukur itu adalah prasarana kita mengucapkan puji syukur. Habis yang namanya sudah daripada ditangkap, disidangkan, sudah yang namanya diponis, sudah dipenjara. Cukup sudah artinya kita tinggal menunggu kelahiran. Kita mengucapkan puji syukur itu dengan bakti kita ke rong tiga. Wajar karena rong tiga itu wujud daripada ibu. Makanya rongnya tiga, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Kita berasal dari sana dan kembali ke sana. Motoan rajang mereka. Motoan itu kan pengutuan. Nggih. Kita diciptakan oleh beliau. Kembali pun kita ketika mengukur ke sana. Oke, enten. Bukan melinggih. Oh, iya iya niku sampun. Karena manusia tidak akan pernah menjadi dewa. Nggih. Karena manusia punya batas kematian kan ada di Sarasa Mustaya itu. Nggih. Karena manusia punya batas kematian. Nah, dan Iya. terkait kenapa manusia tidak pernah akan kenapa manusia tidak akan pernah menjadi dewa? Karena punya batas kematian. Dan lagi di sini mendukung adanya punarbawa ataupun reinkarnasi. Setiap yang lahir pasti mati, begitu juga sebaliknya setiap yang mati pasti akan terlahirkan kembali. Nyambung dados ajaran agama. Oh, niku. Jangan bertafsir-tafsiran. Nggih. Kalau menurut tiang, Nggih. itu hasil kajian dari olah pikiran tiang. Yang tiang tentukan apapun di sana istilahnya isi daripada ajaran-ajaran agama itu yang tiang kontekkan sambungkan ke kehidupan kita di dunia ini. Pastilah ada. Nggih. Nah, Nggih. niki malih jero gede. Nggih. Ampura niki nah bawu winten dari bos manikan jero gede narikalane raga numitis kembali lahir kembali itu sapunika. Nah niki winten dari sinan jeronin tiang dengan agama Hindu sapunika. Nggih. Nah winten lahir niki kan ampun menjanten dari anin otonan itu sapunika. Nggih. Nah oto niki nah niki mungkin di panikan gede wawu niki narikalanin moton puniki otonan puniki sepatutnya memiliki ring pemerajaan ring ajeng itu betara yang guru di rong tiga dan sapunika mamang do patut puniki nanti tiang doanin puniki dikalanin menton otonan puniki kita sampun jaga ring balik ya dan aniko niki tiang nandung nyambung mereka Sangat bagus. tinggi Ngelantur jero mangku metaken niki sangat bagus. tinggi Mudah-mudahan niki apa menjadi pertanyaan dan jawaban tiang artinya sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat luas yaitu umumnya umat sedharma semeton tiang makosami menawi dinten menggah ring kayun ampurayang ngiring indayang kayun-kayunan apa yang tiang bahas sekarang ini tinggi nggih jero mangku ilengan mangkil tinggi Ding Merajaan itu adalah wujud Tuhan itu sendiri meraga Purusa Pradana yang mana Pradana adalah ibu rong tiga yang mana Purusa adalah Taksuagung. suagung nggih Di sini moton. tinggi Moton itulah pewutuan. pebutuhan Memang kita lahir kalau dunia nyatanya kita lahir dari rahim ibu kita dilahirkan. Ibu kita siapa yang melahirkan? nah niki Nenek. Nggih. Nenek kita. Nenek kan siapa yang melahirkan? Nggih. Dan terus Oh, begitu generasi- akhirnya generasi terakhir itu, siapa yang menciptakan? Ya Iya. Tuhan. Iko sampai Itulah sang yang kawitan. kembali balik ke Ido terus sampai Iya, semua alam beserta isinya diciptakan oleh beliau. Alam isinya itu kan termasuk kita. tinggi Walaupun kita dilahirkan nyatanya oleh ibu. tinggi Itu kan namanya diserantai kehidupan saja. Iya. Kita harus sadari itu. Iko Nah, sampai pewutuan itu adalah nggih kelahiran ataupun disebut dengan
asal kita dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri yang menciptakan kita. Inggih. Pada hari pewetuan kita, beliau yang menyatukan kita dengan unsur Panca Mahabhuta disatukan dengan Atma itu sendiri, sifat Tuhan itu sendiri yang hanya memberikan hidup agar kita bisa melakukan hidup ini di alam ini. Udah, kita berasal dari beliau ketika kita moton itu pewetuan. Inggih. Pewetuan itu muncul, lahir dari siapa? Nah, Kan begitu? Inggih. Asal kita dari siapa? Dari Tuhan. Dari Ido Sang Hyang Widiwaso yang kita wujudkan di sana sebagai Sang Hyang Widiwaso Maraga Purusa Perdana adalah kemuliaan taksu. Inggih. Di mana kemuliaan taksu ini kita ambil di rong tiga karena keloktah yang dilahirkan dari perut ibu. Nah, unsur Purusa Perdana di sini rong tiga yang perdana. Inggih. Nah, pencipta, pemelihara dan pelebur. Makanya si pencipta dilahirkan oleh ibu. Makanya majang ragau mereka. Inggih. Nggih. Inggih. Kalau bilang begitu, pernahkah jero mangku buat kuping, bibir dan hidung? Pun jantan Kan sudah jantan ada. ya. Makanya ada Banten dapetan napatin sampun wentan sekalipun itu dapetan lagi. Nah, kan begitu. Nggih. Nah, niki artinya ketika kita moton ring merajan majang kangin. Inggih. Unsur ibu Nggih. kita berasal dari sana, kita berasal dari beliau yang menciptakan kita. Inggih. Itu disebut dengan pewetuan. Pemusuhan irago, pesu irago, sangkaning ido yang kawitan. Nggih, kin bawa senare asal dari rago ora Nggih, asal dari itu. Nggih. Ngerti nih kan? Nggih. Alpa niki, bun Nggih. kembali mukur jadi ke ido toh. Oh iya, Riko. Awal dan Akhir. akhir pemutuan adalah awal, kembali mati akhir masih ke ke ido ido. kerang tiga. Nah, Niko Sebenarnya susah gampang sebenarnya. Ada di depan mata kita, kenapa kita lagi kok pamannya sayur sudah di depan kita. Tinggi. Tidak usahlah kita beli sayur lagi, beli tiket, naik kapal terbang untuk beli sayur. Iya, Niko. Janganlah dihias-hias Jadi begitu. sudah ada di sana. Sudah ada, kita semuanya. sudah digampangkan, beliau tidak menuntut apa-apa. Nih, Nggih. kalau umpamanya di balai moton, kado Nggih. balai niko disebut sekonom niko balai Bali, balai adat. Kali adat Niko ke bawah ya pun Pakai adat, baik itu sebal atau apa, Nggih. semangen kita yang tangan dan Nggih. nap kalau irago mesangi, Oh, oke. nap kalau menganten Anten Niko dari balai adat. ataupun kematian. Nggih. Nggih, niki pewetuan kita mengucapkan puji syukur kepada Ido Sang Hyang Widi telah menciptakan kita. Nggih. Nggih, Nggih. di ruang tiga. patut Kembali pun mukur kepadanya bukan melingeh. Pandang Iya. manusia tidak ada yang menjadi dewa. Iya. Ingat kau. Nggih. Pantenin romangku wawu dan niko bedanya dewa pitaro. Nggih. Dewa ada kejutan Tuhan, pitaro adalah arwah. Nggih. Nah, Niko sampun. Kalau menurut tiang nikinya. Inggih, karena niki Cuma kalau jangan aja dengar gitu. Inggih. Kau ampun cek kalau tas sampun ditiang miragi makin kalau ngalingi yang cek Niko kan makin sampun boleh ditiang artinya nunasang ring jero gede. Nah, ampun kadia sampun Niko nah sampun makin Niki menurut pemahaman tiang, Inggih. olah pikiran tiang, maaf niki nak tiang melajah. Ampuro aja niki melajah tiang tan demen. Nggih. nah sampun jadi Dan bisa benamat niki tangen tan. Inggih. Nggih. Kang Yang duwening sarang niki sesuai dengan pemahaman tiang, sudut pandang tiang mengupas apa arti sesungguhnya itu. Inggih. Tapi itu tidak menjamin satu kebenaran yang mutlak. tinggi nah, Tapi niki. tolong dipikirkan. Iya. Dan makin Kebenaran itu adalah segala sesuatu Anda dalam bentuk agama yang tidak nyata Anda pikirkan ada di dunia ini yang nyata, itulah kebenaran. tinggi. Mantan tutur puyungnya nani. Nutan wentan malih jangan nak bukti ini tan wentan masih puyung dah dos nih. Itu sampai mungkin. Tan nih kalau ada nih kau Nggih, niki sampun cek patut pisan nah, boleh ditiang nunasang niki. Nah niki jadi makan titiang dikiring masyarakat. Ataupun api niki pola palih sekadi wawu. Nah niko sampun boleh ditiang pencerahan ataupun niko. Kang Yang dua ini. Nggih. Nah kadi sampun niko jero gede. Nggih. Nah sampun ditiang dalang padang sampun Sarang-sarang. ditiang sampun niko. Cuaning diki sampun galah ditiang sampun boleh nunasang. Nggih. Mungkin ditiang jadi unsur komik. Nggih, lurus. Nggih, sinap ditiang untuk Pramu Santi. Om Santi. Om Santi. Santi, Santi, Santi.